Pemirsa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampaikan sejumlah pernyataan terkait penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh KPK dalam kasus suap dana bansos penanggulangan pandemi COVID-19. Terjadinya korupsi di tingkat kementerian serta melibatkan menteri yang bersangkutan menunjukkan masih suburnya budaya korupsi di Indonesia. Tampaknya revolusi mental yang digulirkan oleh Presiden Jokowi pada periode pertama jabatannya menunjukkan masih belum berhasil membentuk karakter yang anti korupsi. Hal ini menjadikan perlu penguatan dan integrasi kemampuan aparat penegak hukum baik di jajaran kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kami memandang ketiga institusi ini wajib untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Ditingkatkan kemampuan dan integritas moral penegak hukumnya. Ya, mengingat masih banyak kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sebagaimana terdapat dalam kasus Joko Chandra. Yang ketiga, bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat dihimbau untuk berada di rumah untuk menghindari penularan atau terjangkit COVID-19. Pilihan pemerintah menggunakan pendekatan pembatasan sosial berskala besar diiringi dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai dampak pandemi global COVID-19 melalui pemberian bantuan sosial dalam berbagai bentuk secara langsung maupun tidak kepada penerima baik individu maupun keluarga. Dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Bapak Firly Bahuri telah mengingatkan tentang ancaman hukuman mati terkait praktek korupsi dalam penanganan bencana. Pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 menunjukkan mekanisme yang dibuat untuk mendistribusikan anggaran maupun pembelanjaan barang yang serba cepat berpotensi terjadi praktek korupsi akibat sangat terbukanya pengabaian mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi di Kementerian Sosial harus didalami oleh KPK dengan serius, dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di dalam penyidikan. Setidaknya masih ada waktu terkait dengan masa penahanan yang ada sekitar 60 hari ke depan. Bahwa kami Muhammadiyah masih memandang hukuman mati sebagai hukuman yang sah di negeri ini dan kemudian ketentuan itu pun ada di dalam undang-undang korupsi. Lalu kami juga ingin menghubungkan bahwa keseriusan penanganan perkara ini haruslah dilihat bukan suap penyuap tetapi sudah masuk di dalam unsur pasal 2 Undang-Undang Pidana Korupsi sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Lalu dihubungkan dengan penerapan pidana mati, tentu karena saat ini adalah masa yang disebut dengan masa bencana, meskipun ini adalah bencana non-alam. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikatakan itu bencana alam. Ini tentu akan dikembalikan kepada hakim untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan bencana non-alam dan apakah itu menjadi bagian dari pengertian bencana alam. Kalau kami memandang itu masih masuk dan relevan dengan pengertian ini. Sehingga pidana mati menjadi hal yang terbuka. Lalu saya hubungkan dengan ketentuan yang dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang kriteria yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ya, salah satunya adalah bencana bencana alam yang terjadi secara nasional. Artinya, kalau ini adalah bencana alam nasional, kita telah memiliki ketentuannya. Presiden telah menetapkan bahwa pandemi COVID adalah bencana
alam, bencana non alam secara nasional. Telah terpenuhilah kriteria yang menyatakan bahwa ini ketentuan dalam pasal 2 yang berat.